adalah terjadi pembangkangan publik atau kemudian perlawanan yang dilakukan oleh massa untuk menunjukkan ketidakpuasannya pada apa yang menjadi keputusan para elit. Kan seharusnya pasca pemilu kita melanjutkan rencana pembangunan, program pelayanan publik, dan merealisasikan berbagai perencanaan yang sudah dilakukan untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Tapi kan ketika masyarakat melihat betapa disparitas hukum begitu luar biasa, apa yang menjadi kehendak konstitusi, apa yang menjadi kehendak publik, pertama pasti akan ada gerakan yang tidak percaya pada konstitusionalitas dan legitimasi pilkada serentak 2024. Dan saat ini saja sudah muncul, kalau ini terus terbiarkan, ada gerakan-gerakan yang akan melakukan boikot terhadap pilkada serentak 2024. Dan itu buruk sekali. Buruk bagi pemerintahan Jokowi yang akan mengakhiri periode keduanya. Yang kedua juga buruk bagi kepemimpinan yang baru, yang mestinya pilkada serentak ini adalah agenda politik terbesar yang akan dikelola oleh Presiden Prabowo ketika selesai dilantik 20 Oktober. Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika publik, masyarakat itu sudah mengabaikan hukum, sudah tidak peduli lagi pada proses ketatanegaraan kita, maka ketatanegaraan kita akan amburadul, akan kacau balau. Akan kacau balau. Bung Hendarsam, jadi kalau memenai tes konstitusi putusan MK final dan mengikat dalam perspektif Anda seperti apa sih? Jadi saya gini aja, ini kan closing statement ya. Ya. Bahwa, pertanyaan saya itu tadi. Ya, bahwa kita itu harus adil juga. Harus adil, oke. Harus adil dalam berpikir, ya kan. Walaupun positioning kita mungkin berbeda, tapi harus adil. Komparasi bahwa putusan MK 90 yang meloloskan Mas Gibran dengan putusan MK nomor 60 yang saat ini, kita kan harus melihatnya juga secara adil juga. Jangan ketika pada saat Mas Gibran kita protes-protes seolah-olah MK nggak benar ini segala macam, kan seperti itu. Nah, ketika putusan nomor 60 ini ya kan, wah, MK adalah guardian of constitution dan lain sebagainya. Ini kan menunjukkan bahwa ada emosi dan keberpihakan ya kan yang ada dalam situ. Udahlah, kita harus adil juga dalam berpikir. Itu satu. Kan kalau saya juga mau melihatnya dari sisi yang lain seperti tadi, saya cuma mention satu aja kok. Kenapa sih harus ada tendensi dalam pertimbangan hukumnya bahwa MK ini memberikan putusan ini supaya tidak terjadi perawanan atau calon tunggal atau dengan lawan kota kosong seperti itu ya kan. Padahal itu juga belum tentu terjadi. Jadi hal tersebut untuk mengantisipasi hal tersebut yang sebenarnya itu bukan tugas MK. Dan dilakukan di last minute, di injury time. Kalau kita mau komparasi ya, kita komparasi. Udah masuk tahapan pemilu ini loh. Ya kan? Bahkan calon independen sudah dilolos. Ya kan? Jadi kita harus juga adil gitu loh melihatnya. Ya memang 1, 2, 3, 4 saya sendiri di sini, keempat-empatnya emosi semua ini kan. Saya dikeroyok juga di sini kan. Tapi nggak apa-apa. Artinya apa? Ini merupakan saya juga harus meluruskan bahwa diskusi ini nggak boleh juga satu arah. Masyarakat juga nggak boleh terprovokasi, ya. Dan juga yang ribut-ribut ini kan ya yang elit-elit aja sebenarnya. Elit-elit ya. Saya ini 2019 turun ke jalan loh. Iya kan? Saya tahu itu kalau mau dengan Bang Iqbal ini nih, kita kan dulu kan itu udah memang sampai ke bawah memang gejolak itu. Kalau ini enggak, ini cuma sampai di tataran diskusi akademik kita aja seperti baik. Tapi jangan diprovokasi lah. Jangan diprovokasi. Itu aja. Baik. Jadi kami juga mengundang balik, tapi nggak ada yang datang. Bung Said Iqbal. Jadi apa sikap Anda setelah kemudian MK kemudian diedit oleh oleh Balik, dikangkangi oleh Balik? Terus mau ngapain Partai Buruh? Demo. Iya. Demo di mana? Di DPR lah. Hah? Di DPR. Besok kita demo. Lusa kita demo. Masih enggak kita demo. Kalau perlu dudukin KPU, bikin KPKPU. Udah. Kadang-kadang kita kehilangan akal sehat ketika rasa keadilan itu kita percaya kepada MK tadi Pak Maru bilang adalah jalan di mana kita percaya inilah kita menguji sebuah konstitusi itu benar atau tidak. Jadi nggak bisa ini boleh ini tidak. Ya udah keputusan ya keputusan gitu loh. Jadi oleh karena itu akal sehat hilang ya digunakanlah cara-cara yang
dibenarkan juga oleh konstitusi. Demo kan boleh. Lama-lama ntar kan rakyat juga, janganlah. Saya rasa Pak Presiden Prabowo kasihan juga posisinya nanti itu. Balik jangan mempersulit Pak Presiden Prabowo. Saya tahu beliau itu orang sangat moderat banget, itu demokratis. Jangan mempersulit keadaan. Padahal waktu tinggal sedikit. Makanya kalau kamu berani, ngapain sih takut dengan putusan MK? Gak ada yang salah kok. Kamu tetap boleh maju dengan pilihanmu, kamu boleh koalisi, tapi kata MK, di sini juga boleh dong. Kalau kamu boleh berkoalisi, kamu punya uang, kamu punya sumber daya, kamu punya kekuasaan, kata si MK, ya di sini juga yang misal kayak calon kami Hanok nggak punya uang, gara-gara nggak punya uang dia nggak bisa cari partner partai koalisi. Padahal orang baik, kepala suku di Paniai sana. Misal yang di Membramo. Mereka jadi sekarang bisa maju sendiri. Partai buruh itu bisa memajukan. Nah, kalau memang itu ruangnya sama, memilih dan dipilih, kesetaraan, diberi kesempatan yang sama, kenapa mesti takut gitu? Kenapa kamu panik buat sebuah aturan yang sangat begitu cepat, simsalabim, seolah-olah menggunakan semua kekuatan daya? Ada apa sih? Itu sebenarnya mereka cepat sadarlah, cepat bertobatlah, taubatan nasuha. Baik. Cepat tobat. Bibip, ini elit hanya di Twitter, Instagram, TikTok nggak akan turun ke bawah. Itu kan hanya darurat, terus kan cuma selesai di diskusi, selesai di media sosial. Elit itu kan persepsi kita dari diskusi yang terjadi. Tapi sebenarnya percayalah, warga itu merasakan loh. Bahwa ini ada yang salah. Jadi kita itu dalam melihat hukum tata negara, melihat ilmu politik, melihat kekuasaan, ukurannya harus warga ini dapat apa, haknya dipenuhi atau tidak. Nah, jadi putusan MK ini kalau kita ukur dari apakah warga bisa dipenuhi dengan lebih baik hak-haknya, progresif. Itu. Jadi apakah percakapan ini akan terjadi perlawanan yang lebih masif kalau besok paripurna DPR kemudian betul-betul ya udah MK ya. Iya, bisa terjadi krisis konstitusional menurut saya. Krisis konstitusional? Ini krisis konstitusi loh, karena ini kita serba mentok ya. Saya sendiri nih ya sebagai orang hukum, itu merasa kesulitan. Karena semua yang dibolak-balik, yang digunakan untuk melegitimasi kekuasaan adalah produk hukum, persis seperti yang sekarang ini tengah dilakukan. Jadi gini, kita boleh tidak setuju dengan putusan MK. Nggak kurang saya kritik Pak Maru berapa kali. Tapi caranya bukan dengan DPR membalikannya kembali. Silakan kalau nggak setuju, kritik secara akademik dan ajukan lagi permohonan. Mau dikoreksi, MK akan mengoreksi sendiri. Tapi tidak boleh dikoreksi oleh lembaga legislatif. Nah, ini yang salah sekali dan yang bikin muncul kemarahan sebenarnya adalah kita ini ya boleh disebut elit boleh, tapi kan intinya kami ini yang nggak punya kekuasaan. Yang di DPR sana yang punya kekuasaan, yang punya palu. Nah, kami itu dianggap seperti bodoh semua gitu loh. Kayak seenak-enaknya diputer-puter dan akal sehat kita diputar balikan. Misalnya pendaftaran calon, jelas-jelas pendaftaran calon. Kenapa ini jadi pelantikan? Itu kan logika dasar ya, nggak usah belajar hukum 4 tahun tuh udah tahu itu salah. Tapi kan yang malah dipilih, putusan MA aja deh, jangan putusan MK. Itu kan seperti menganggap kita semua warga ini bodoh-bodoh. Itu yang bikin sakit hati dan bikin banyak orang yang marah. Makanya muncul di Twitter, di segala macam media sosial dan mungkin akan turun ke jalan. Oke, baik Pak Maru. Prediksi Bibip bisa mengarah kepada krisis konstitusi. Mungkin terjadi. Saya kira sudah menjelang-jelang sebenarnya krisis konstitusi ini. Terutama kalau kita melihat bahwa setiap pejabat negara itu sebelum dia melakukan tugasnya bersumpah menjunjung tinggi undang-undang dasar dengan seluruh-seluruhnya. Tetapi ketika terjadi misalnya apa yang dikatakan perbedaan perlakuan yang disebutkan oleh Pak Endar tadi, melihat nomor 90 dia dianggap berbeda dengan putusan nomor 60 sekarang, itu tentu berbeda kalau memang kasusnya berbeda, tetapi ukurannya harus sama, yaitu di konstitusi. Kalau ada misalnya suatu sikap hendak menyampingkan apa yang dikatakan prinsip demokrasi, maka tugas MK harus mengembalikan demokrasi itu kalau itu tersumbat di aturan-aturan, dan itulah menjadi tugasnya. Dan kalau mereka yang sudah
menjabat dan menduduki jabatan itu melakukan sumpahnya, dia juga harus setia terhadap sumpah itu, termasuk tadi bahwa Undang-Undang Dasar 45 adalah hukum yang tertinggi yang harus dipatuhi. Jangan misalnya kita hanya melihat rakyat di pengadilan, kalau menjadi saksi disumpah, kalau salah sumpahnya, dia menjelaskan tidak benar, diancam atau dihukum 7 tahun atau 9 tahun penjara. Tetapi pejabat negara tidak ada sanksinya, Pak. Oleh karena itulah yang kita katakan akan muncul nanti krisis konstitusi. Siapa yang menghukum mereka yang melanggar sumpah jabatan, itu menjadi persoalan besar di dalam sistem kenegaraan kita. Nah, oke, itu yang dimaksud sebagai, tapi pendek aja. Kalau udah terjadi sengketa antar lembaga negara, DPR, MA, MK, terus siapa yang mau nyelesain? Seharusnya mekanismenya kalau kita kan di dalam Pancasila musyawarah mufakat ya, dengan segala macam kita harus bisa, karena setiap pejabat negara harus melihat bahwa kewenangannya itu melihat kepada puncak lagi. Sumbernya di Pancasila itu musyawarah mufakat. Oke, itu yang harus dilakukan ya. Oke, Mbak Titi, Mas Hendarman, Bung Said, Pak Maru, dan Bivitri Susanti. Konstitusi mengatakan putusan MK itu final dan mengikat. Final artinya tidak ada lagi upaya hukum lain yang bisa mengubahnya. Satcipto Rarjo pernah mengatakan bahwa putusan 9 hakim konstitusi ibarat idu geni atau ludah api. Kita bisa saja tidak suka dengan putusan MK, tapi konstitusi memerintahkan kita harus taat dan menghormatinya. Jika konstitusi dikangkangi, bayangan runtuhnya negara hukum sudah di depan mata.